Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita akan kembali membahas IPA kita ya. Silahkan buka buku kamu halaman 45. Hari ini kita akan membahas tentang menjelaskan perubahan benda yang tetap dan sementara ya. Nah, untuk hari ini kita akan melihat bagaimana perubahan benda yang dikatakan sementara dan bagaimana perubahan benda yang dikatakan tetap ya. Nah, boleh buka buku kamu di halaman 46. Di sana dinyatakan bahwa perubahan wujud benda seperti membeku, mengembun, mendeposisi, menguap, mencair, dan menyublim termasuk ke dalam perubahan yang bersifat sementara ya. Nah, perubahan yang bersifat sementara maksudnya adalah perubahan yang dapat kembali ke wujud semula ya. Makanya panahnya kalau kalian lihat bagannya kemarin ada panah sejenis bolak-balik ya, dimana semua bisa kembali lagi ke bentuk wujud sebelumnya ya. Selain perubahan benda yang bersifat sementara, ada pula perubahan benda yang bersifat tetap. Nah, maksud dari perubahan benda yang bersifat tetap ini adalah perubahan benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula, atau perubahan ini akan menghasilkan zat baru ya. Contohnya misalnya adalah roti yang berjamur setelah 5 hari dibiarkan di udara terbuka, atau misalnya beras dimasak kemudian menjadi nasi ya. Karena kenapa dia dikatakan tetap ya, karena ketika kita ubah benda itu tidak akan kembali menjadi benda semula. Misalnya tadi ya, kita ambil contoh misalnya roti yang berjamur ya. Kalau kita beri apapun metode untuk mengubah dia supaya tidak berjamur, itu tidak bisa, karena perubahannya sudah terjadi dan menghasilkan zat baru, yaitu bisa kita nyatakan dia busuk ya. Dari yang bagus menjadi busuk, maka nggak mungkin dong dari yang busuk bisa kita ubah lagi menjadi yang bagus. Nah, pemahamannya demikian. Ataupun kita ambil contoh tadi, beras yang dimasak kemudian berubah menjadi nasi. Nah, ketika beras yang dimasak ini berubah menjadi nasi ya, nasi tidak bisa kita ubah lagi menjadi beras kan. Pemahamannya demikian. Jadi perubahan benda yang namanya tetap itu perubahan yang dari benda yang awal menjadi zat baru ya. Nah, sedangkan di zat baru ini tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Beda dengan perubahan benda yang sementara seperti proses perubahan benda ya yang 6 sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, misalnya contoh lain pada benda lilin ya. Ketika lilin kita bakar atau kita panaskan atau kita hidupkan ya, dia akan mengalami perubahan ya. Perubahannya itu sementara, bukan tetap, karena ketika dia dipanaskan ya, kita lihat sendiri ya, lilin itu mengalami proses perubahan wujudnya ya, dari yang padat dia mencair. Tapi dalam beberapa waktu dia akan kembali lagi memadatkan ya. Jadi tetesan-tetesan yang terjadi ya pada saat lilin itu terkena panas ya, itu akan membeku kembali. Nah, hal itulah yang disebutkan yang sementara ya. Untuk lebih mudah memahaminya, kalau dia sementara artinya dia bisa kembali ke wujud awalnya ya. Sedangkan kalau dia perubahannya tetap ya, artinya wujudnya itu tidak bisa kembali ke awal ya, tapi menghasilkan zat baru ya. Oke, gua harap dari pembahasan kita kalian paham ya bagaimana tentang perubahan benda yang bersifat sementara dan juga perubahan benda yang bersifat tetap. Dan ibu harap juga kalian menuliskan hal-hal penting yang sudah kita bahas tadi di buku catatan kamu. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu jawab yang ada di halaman 47 ya. Di sana ada beberapa benda ya dengan bentuk perubahannya yang sudah terjadi. Kira-kira kamu tinggal menuliskan yang mana yang bersifat tetap dan mana yang bersifat sementara dari dari contoh ya pada soal ini ya. Oke, silahkan kalian tuliskan di buku latihan kamu. Tidak perlu digambar, tinggal kalian tulis. Misalnya di sana nomor 1 itu adalah kunci misalnya. Di sana kan ada kunci yang berkarat. Kira-kira
kunci yang berkarat itu apakah perubahannya tetap atau perubahannya sementara, dan seterusnya. Tidak perlu kalian gambar ya, cuma kalian tuliskan bentuk dari gambar itu yang kamu tuliskan ya. Oke, silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sampai di sini dan sampai jumpa.